Apa sebab Allah membantu Nabi Yusuf alaihissalam? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sebab Nabi Yusuf itu termasuk ke dalam golongan hamba-hamba kami yang ikhlas. Orang apabila beriman kepada Allah dengan ikhlas atau membuktikan imannya dengan ikhlas, Allah akan jaga, Allah akan pelihara. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, setiap malam Ahad, Sabtu malam, di masjid kita ini, Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini, pembahasan kita adalah tentang usaha-usaha untuk mencapai kelembutan hati. Dan alhamdulillah kita sudah susun judul-judul pembahasan. Dan pertemuan kita yang ketiga ini adalah 12 pertemuan. Pembahasannya adalah tentang urutan yang terlebih dahulu mana yang kita kerjakan, kemudian apa yang kita lakukan berikutnya. Dalam pertemuan yang ketiga ini ada 12 pengajian, dan sekarang ini kita masuk ke pengajian yang ke-5. 5 atau 4? 5. 4 atau 5? Apa yang pertama? Maka tanya dulu 4 atau 5. Yakin betul jawab 5 tapi tak bisa menyampaikan urutannya. Urutan yang pertama, ingat Allah dulu baru melihat selain Allah. Karena Allah pencipta, kemudian yang lainnya adalah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang menjadi sebab utama dahulu. Kalau ada sebab-sebab yang lain, itu adalah Allah yang menetapkan dan memberlakukannya. Yang kedua, yakini akhirat dulu, baru fahami dunia yang fana ini. Alhamdulillah. Tapi tengok catatan nampaknya tak lulus ujian. Yang ketiga, berharap pahala dulu, baru upah dari manusia. Tak apalah, tengok catatan tak apalah. Dan alhamdulillah masih ada catatan. Ada yang datang tidak mencatat sama sekali, ingat pun tidak. Yang keempat, oh yang ketiga, 3, 4, nikmat Allah. Ingat nikmat Allah dulu,
baru musibah atau ujian yang menimpa. Sekarang yang kelima lagi. Yang kelima adalah ikuti iman. Dalam hati kita itu ada dua, ada iman, ada nafsu. Nah, ikuti kehendak iman. Ikuti kehendak iman itu dulu. Nanti akan terabai kehendak hawa nafsu. Tapi kita rubah redaksinya menjadi waspada terhadap nafsu. Kalau kita sudah mengikuti kehendak iman, maka tak akan mungkin mengikuti kehendak hawa nafsu. Karena dua yang bertentangan, maka akan terabai dengan sendirinya kehendak hawa nafsu. Jadi tumpuan kita adalah pada kehendak iman, kehendak iman, kehendak iman. Dalam hati kita itu ada juga kehendak hawa nafsu, ada. Tapi jangan ikuti kehendak hawa nafsu. Kalaupun mengikuti kehendak hawa nafsu, pastikan kehendak hawa nafsu itu sesuai dengan kehendak iman. Baik, kita mulai kajian. Ikuti kehendak iman, waspada terhadap kehendak nafsu. Waspada terhadap nafsu. Surah Yusuf ayat yang ke-23. Dan kita juga bisa baca lanjutannya 24 karena dua ayat ini sangat berhubungan. Warawadathu allati huwa fi nafsiha. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Warawadathu. Warawadat itu muannas, perempuan. Siapa perempuan yang membujuk rayu? Nya di sini Nabi Yusuf. Dan perempuan itu membujuk rayunya, membujuk rayu Nabi Yusuf. Yang Nabi Yusuf itu huwa fi baitiha, dia di rumahnya. Di rumahnya bermakna di istananya. Karena perempuan yang membujuk rayu itu adalah istri raja. Namanya siapa? Oh, sudah berkenalan rupanya. Sudah kenal lah. Membujuk rayu Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang terkutuk dengannya. Wa ghallaqatil abwab. Wa ghallaqat, menutup. Abwab, pintu. Abwab itu jamak dari bab. Kalau satu pintu yang ditutup, bab. Kalau abwab berarti pintu yang ditutup banyak. Dalam tafsir disebutkan rupanya rumah atau istana itu banyak pintunya. Dari bagian luar ada pintu, masuk lapis kedua ke dalam, ada lagi pintu, ada lagi lapis dalam itu lagi, ada lagi pintu, lapis dalam itu ada lagi, rupanya di tengah-tengah. Berarti kalau orang mau sampai ke tengah-tengah ruangan, kamar yang sangat di tengah, bermakna mesti melalui pintu. Jadi siapa yang akan bisa sampai situ? Kira-kira penjaga-penjaga luar bisa sampai tak ke dalam itu? Tidak. Begitu tersembunyinya kamar itu, kamar khusus. Wa ghallaqat, ghallaqat ada tasydid di situ, bukan aghlaqat. Ghallaqat bermakna memastikan pintu itu dikunci dengan kokoh. Berarti tak ada yang bisa masuk itu. Sungguh tersembunyi sekali, terjaga sekali. Waqalat, setelah pintu-pintu dikunci, maka berkatalah perempuan itu, Zulaikha, hai talak, mari ke sini wahai Yusuf. Yusuf belum nikah, pemuda lajang, bujang, manusia biasa. Nabi Rasul itu manusia biasa.
Dalam hati seorang manusia biasa ada iman, ada nafsu. Qalat, hai talak, mari ke sini, dekati aku. Tak ada orang yang lihat, kita ni tersembunyi. Apa jawaban Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah. Berkatalah Nabi Yusuf, aku berlindung kepada Allah. Siapa yang bisa mengatakan aku berlindung kepada Allah? Orang yang dikuasai oleh iman atau orang yang dikuasai oleh nafsu? Ada, selesai pengajian. Nabi Yusuf mengikuti kehendak iman itu. Ikuti kehendak iman. Dan waspada terhadap nafsu. Karena nafsu itu la ammaratum bisu. Nafsu menyuruh untuk melakukan perbuatan buruk. Apa sambungan perkataan Nabi Yusuf? Innahu Rabbi. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, yang menciptakanku, yang mengatur hidupku, yang menguasai hidupku. Kemudian aku pula akan bermaksiat kepadanya? Tidak. Innahu Rabbi ahsana mathwaya, yang telah memberikan tempat yang terbaik untukku. Dulu aku ketika di Palestina dikhianati oleh saudara-saudaraku sendiri, ditinggalkan aku dipergi, kemudian dijual aku ke kafilah dagang yang lalu, kemudian kafilah itu menjual lagi aku ke penguasa Mesir, kemudian ditempatkan aku di istana. Dialah Allah yang melakukan semua ini sehingga berada aku di istana ini. Kemudian Allah yang telah memberikan yang terbaik kepadaku, kemudian aku pula melanggar perintahnya. Tak maulah. Oh, itu di hadapan siapa itu? Di hadapan istri raja, bukan perempuan biasa. Sudah tahu akibat yang akan ditanggung kalau tak mau menuruti titahnya, karena titah istri raja itu sama dengan titah raja itu, permaisuri. Dan tahu akibat yang akan ditanggung kalau tidak mengikuti kehendak istri raja. Tapi Nabi Yusuf mengikuti kehendak iman. Ikuti kehendak iman. Waspada terhadap nafsu. Apa penutup ayatnya? Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tak akan beruntung. Siapa orang yang zalim? Orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu. Terselamat dari melakukan kezaliman, karena kemaksiatan itu adalah kezaliman. Seperti apa beratnya keadaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf pada masa itu? Ada dorongan hawa nafsu juga untuk melakukan perbuatan. Manusia biasa, bukannya malaikat. Malaikat tak punya hawa nafsu. Manusia biasa. Kemudian di ruangan tengah, pintu-pintu terkunci rapat, dan yang melakukannya pula istri raja. Mana berani pengawal-pengawal itu akan ganggu. Apa sambungan ayat? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha berkeinginan untuk melakukannya, Nabi Yusuf pun juga berkeinginan. Karena ada hawa nafsu. Kalau tak ada keinginan, tak berat keadaan itu. Memang dah mati syahwatnya. Nah, ini bahasa kasarnya lah. Kalau dah mati tak ada beratnya lagi. Tapi berat sekali karena memang ada keinginan. Wa hamma
biha. Hammat Zulaikhanya yang berkeinginan, hamma Nabi Yusufnya berkeinginan. Dua belah pihak berkeinginan. Tapi keinginan itu tak diikuti. Keinginan buruk itu tidak diikuti. Laula arra'a burhana rabbih. Jangan koma, jangan sampai di situ aja. Itu baru koma itu. Sambungan terus ke ujungnya. Kalaulah Nabi Yusuf tidak melihat tanda kekuasaan Tuhannya. Sebenarnya buka mata saja nampak tanda kekuasaan Allah. Dulu Nabi Yusuf dibuang oleh abang-abangnya, sampai ke negeri Mesir, berada dalam istana. Itu dah tanda kekuasaan Allah itu. Buka aja mata, pasang saja telinga, maka akan dapat melihat tanda kekuasaan Allah. Ketika melihat tanda kekuasaan Allah, sudah ingat Allah ketika itu, tetap juga mengikuti kehendak hawa nafsu. Apa sambungannya? Bisa tak mengagak? Apa perkataan berikutnya? Tidak, bukan sambungan ayat, sambungan perkataan kita ini ya, untuk menjelaskan ayat ini. Sudah melihat tanda kekuasaan Allah di depan mata, tetap juga mengikuti kehendak hawa nafsu. Betul-betullah manusia ini. Sebutlah kata-kata yang patut. Semua kita tahu kata itu. Ada yang lembutnya, ada yang kasarnya. Kalau bahasa orang Minang lebih parah, lebih keras ya. Ayo ndak. Yang dimakan rezeki Allah, yang diminum rezeki Allah, yang dipakai rezeki Allah, yang didiami bumi Allah, udara yang dihirup sehingga lapang dadanya itu, nyaman hidupnya, rezeki Allah. Setiap saat menikmati nikmat Allah, kemudian melanggar perintah Allah. Betul-betullah. Ini mengaji seperti ini kurang apa lagi nih? Apa kurangnya lagi itu? Setiap minggu mengaji macam ini keras juga hati itu lagi. Memang tak sampai ke misi pengajian kita. Misi pengajian kita ini adalah usaha-usaha untuk melembutkan hati. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arraha burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami menjauhkan keburukan, kekejian, fahsya darinya, dari Nabi Yusuf alaihi salam. Penutup ayat. Apa sebab Allah membantu Nabi Yusuf alaihissalam? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sebab Nabi Yusuf itu termasuk ke dalam golongan hamba-hamba kami yang ikhlas. Orang apabila beriman kepada Allah dengan ikhlas, atau membuktikan imannya dengan ikhlas, Allah akan jaga, Allah akan pelihara. Salatnya ikhlas, puasanya ikhlas, menginfakkan hartanya ikhlas, hadir majlis ilmu ini ikhlas tak nih? Atau karena pengurus masjid tak? Apa kata orang nanti pengurus masjid tak ikut pengajian? Nah, ini betul-betul karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti kehendak iman, maka hati nanti akan lembut. Waspada terhadap nafsu. Ada seorang pemimpin dulu, Nabi juga,
tetapi juga sekaligus raja, menjadi contoh. Karena Allah memerintahkannya untuk membuat keputusan, tetapi perintah Allah itu ikuti kehendak iman, jangan ikuti kehendak hawa nafsu. Waspada terhadap hawa nafsu. Surah Sad ayat 26. Siapa raja dan juga rasul sekaligus? Nabi Daud alaihi salam. Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di permukaan bumi. Fahkum bainan nasi bil haq. Tetapkanlah keputusan di antara manusia dengan kebenaran. Ikuti kehendak iman, yaitu ikuti kebenaran. Wala tattabi'il hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kehendak hawa nafsu, membuat kamu menyimpang, tersesat dari jalan yang lurus. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus, maka baginya azab yang dahsyat. Bima nasu yaumal hisab, disebabkan karena telah melupakan hari hisab, hari perhitungan. Jadi siapa sebenarnya yang masih juga mengikuti kehendak hawa nafsu, melupakan hari akhirat, hari perhitungan? Kalau mengikuti kehendak hawa nafsu, apa contoh mengikuti kehendak hawa nafsu ketika di dunia? Kalau seorang raja tadi yang membuat keputusan menjadi hakim, memihak kepada kepentingan. Kepentingannya apa? Oh ini yang bersalah ini keluargaku ini. Yang bersalah ini keluargaku, kalau aku hukum dia bersalah, maka nanti apa kata keluarga nanti? Kok keluarganya sendiri tak dibantu? Apalagi yang menekannya ayah dan ibunya, itu adik Waang tuh. Waang kok jadi hakim, kami yang membiayai pendidikan Waang lah SHM hang gini kok. Jadi hakim Waang. Ini bahasa kitanya lah. Kemudian tidak memihak ke diang dong. Gunanya. Itu panjang. Bagaimana hakim ini? Fahkum bainan nasi bil haq. Buat keputusan dengan mengikuti kebenaran, karena itu adalah kehendak iman. Wala tattabi'il hawa. Jangan ikuti kehendak hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Kehendak hawa nafsu itu condong kepada keluarga sendiri. Itu biasa itu. Condong itu apa condong? Miring-miring, memihak, condong. Batangnya di rumah awak, di laman rumah awak, tapi rantingnya condong ke tempat orang. Condong, jadi menjauh. Mestinya kita tegak lurus di atas kebenaran, kemudian condong menjauh dari kebenaran. Menjauh dari kebenaran, mengikuti hawa nafsu. Umpamanya orang tua kita jadi pemimpin, tapi orang tua kita itu pastilah kita senang karena yang jadi pemimpin itu orang tua kita sendiri. Atau abang kita jadi gubernur, suka atau enggak? Suka. Tapi abang yang jadi gubernur tuh, ini contoh ini, abang jadi gubernur itu lebih mendahulukan kekufuran dari keimanan. Mengikutinya atau tidak? Abang sendiri mengikutinya atau enggak? Betul lah nih. Jadi tim sukses dia enggak? Allah sebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 37, 38.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan kamu mengambil ayah-ayahmu ataupun saudara-saudaramu menjadi pemimpin-pemimpin inistahabbul kufra alal iman, kalau mereka itu lebih kepada kekufuran daripada keimanan. Kalau mereka itu lebih condong kepada kekufuran, maka ma'assalamah, goodbye, tak akan mau menyokongnya. Dia berjalan menuju neraka, mau juga kita pergi? Tidak. Kalau mau juga, berarti mengikuti hawa nafsu. Ini peluang ini. Orang tua jadi pemimpin, saudara jadi pemimpin, peluang. Peduli apa saya dengan kepemimpinannya? Yang penting proyek. Kadang galak Pak John. Oh, berarti sudah mengikuti kehendak hawa nafsu. Sambung oleh ayat Qul in kana aba'ukum. Katakanlah, apabila memang orang tuamu itu, ayah-ayahmu, nenek moyangmu, aba'ukum wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu, pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, dan keluarga-keluargamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda yang telah kamu kumpulkan banyak, wa tijaratun taksawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu takut kehancurannya, wa masakinu tardawnaha, dan kediaman yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah kehancuran, hatta ya'ti Allahu bi amrih, innallaha la yahdil qaumal fasikin. Maka tunggulah kehancuran. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasik. Jadi kalau kita tidak mengikuti iman, yang kita ikuti adalah hawa nafsu, maka itulah yang membuat kita melakukan kefasikan, sehingga kita dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang yang fasik. Kalau sudah fasik, macam mana hati itu? Keras. Bagaimana supaya hati tak keras? Jangan ikuti kehendak hawa nafsu, ikuti kehendak iman. Kaum muhajirin, kaum ansar. Siapa kaum muhajirin? Orang yang mengikuti kehendak iman. Siapa kaum ansar? Orang yang mengikuti kehendak iman. Kalau jawabannya adalah kaum muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu dulu ketika di SD itu jawabannya. Siapa kaum ansar? Orang yang berada di Madinah yang membantu orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka di Madinah. Ya, tapi kan pengajian kita ini kan judulnya apa tadi? Ikuti kehendak iman. Siapa kaum muhajirin? Yang mengikuti kehendak iman. Siapa kaum ansar? Yang mengikuti kehendak iman. Kaum muhajirin karena Allah telah memerintahkan untuk berhijrah, mereka ikuti kehendak iman, berhijrah. Kalau ikuti kehendak hawa nafsu, mau berhijrah, meninggalkan harta benda banyak di Mekah, tidak mau, tak mau. Tapi karena mengikuti kehendak iman, berhijrah ke Madinah. Yang di Madinah pula tak berhijrah, tetapi membantu orang yang berhijrah. Karena orang yang berhijrah ini tak ada bawa harta benda apa, tak ada bawa apa-apa, karena tidak dibolehkan membawa apapun.
pakaian yang di badan itu aja lah yang dibawa. Abdurrahman bin Auf itu banyak hartanya di Mekah, disuruh memilih. Kalau memang ya kamu mau harta kamu, tak boleh keluar dari Mekah ini. Ambillah harta bendamu itu, gunakanlah. Kalau kamu mau berhijrah juga, tinggalkan harta bendamu itu di sini. Pilih. Kalau kita diberi pilihan macam itu, pilih yang mana kita? Sementara kita udah mengumpulkan harta 30-40 tahun namanya. Sawit 500 hektar mau ditinggalkan? Apalagi sekarang 2000 berapa sekarang? 1 kilo. 3.000. Banyak bitih itu mah. Tapi mereka mengikuti kehendak iman. Mereka waspada terhadap nafsu karena ada keinginan kepada harta itu. Ada, tapi mereka tak mengikuti. Ada hadis Rasulullah, bi'sal abd, seburuk-buruk hamba itu adalah abdun hawan yudilluhu. Sebaik-baik hamba itu adalah hamba yang punya hawa nafsu, yang hawa nafsu itu menyesatkannya. Itulah buruknya hamba itu, hamba yang terburuk itu. Punya hawa nafsu itu menyesatkannya. Kita punya hawa nafsu tapi kita waspada terhadap hawa nafsu. Itu beruntung. Aflaha, qad aflahal mu'minun. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Hawa nafsu ini yang ditakuti oleh Rasulullah. Yang paling ditakuti oleh Rasulullah adalah terhadap umatnya adalah hawa nafsu umat ini. Hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, inna mimma akhsha alaikum, sesungguhnya yang paling kutakutkan darimu wahai umatku adalah, yang paling aku takuti adalah syahawatil ghai. Syahwat itu nafsu syahwat. Biasanya kita gandeng nafsu syahwat atau hawa nafsu. Kalau disebut hawa nafsu berarti keinginan nafsu. Kalau disebut nafsu syahwat bermakna ada keinginan yang membuat kita condong untuk melakukannya. Apa umpamanya? Kalau perut ini lapar, apa keinginan kita? Lapar, makan. Itu keinginan, condong ke situ. Ada makanan, makan. Tapi tengok kiri kanan, tak ada orang. Durian runtuh, durian jatuh umpamanya, bam, kita lalu di bawah pohon durian tuh, durian jatuh. Tengok kiri kanan, tak ada orang, tak ada penunggunya. Rupanya yang punya kebun durian itu di Pekanbaru, tak ada dia menunggu. Bagaimana duriannya? Kita ambil atau tidak? Jujur aja lah, jujur. Mau belajar nih sekarang nih, ngaji ini. Ambil atau tidak? Kan? Maka kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku takuti dari kamu semua adalah syahwatil ghai, syahwat yang menyesatkan kamu, fi butunikum, yang berkaitan dengan perutmu, perut. Dan yang kedua, wa furujikum, dan farajmu. Faraj itu apa itu? Kemaluan. Itu yang paling aku takuti. Tak ada basa-basi, Rasulullah menyampaikan langsung terang-terangan. Dua itu yang aku takuti, wa mudillatil hawa, dan hawa nafsu yang bisa menyesatkanmu. Itu yang aku takuti. Perut dan yang di bawah perut. Dua inilah keinginan hawa nafsu itu. Makan, minum, kemudian yang di bawah perut. Dan itu yang banyak membuat manusia terperangkap, susah untuk keluar. Terjatuh ke lembah, susah untuk naik kembali. Maka ikutilah kehendak iman seperti Nabi Yusuf alaihi salam.
Kembali ke kaum muhajirin tadi. Jangan lupa, ini kaum muhajirin yang mau saya sampaikan ini. Kaum muhajirin ini datang kepada mereka kaum Ansar datang kepada mereka kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini tak bawa apa-apa. Lapar. Haus. Kalau orang lapar, haus, kalau tak ada iman, apa yang dilakukan? Mau makan juga, apa yang dilakukan? Mencuri. Tapi kaum muhajirin meminta pun tak mau. Allah. Meminta. Boleh meminta. Kalau mencuri memang tak boleh. Mengambil hak orang lain. Meminta boleh? Boleh. Tapi kaum muhajirin tak mau. Sekarang buat proposal. Minta. Boleh. Tak ada masalah. Diundang orang, datang nanti Pak ya dalam pertemuan. Sebelum tamu itu disuruh untuk menyampaikan sambutan, dia nyampaikan sambutan dahulu. Kami mau bangun ini, mau ini. Bapak itu datang, janji juga. Tapi janji tinggal janji. Atau apa sakit hatinya? Karena permintaannya tak ditunaikan. Tapi kaum muhajirin, mereka memerlukan, meminta? Tidak. Yahsabuhum agniya. Ada orang yang menyangka yahsabuhumul jahilu agniya. Ada orang yang tak tahu menyangka bahwasanya kaum muhajirin itu orang kaya-kaya. Karena tak meminta. Karena biasanya tak meminta itu orang kaya. Tapi sekarang orang kaya pun minta juga. Aneh. Karena tamak. Yang tamak itu tak pernah merasa puas. Kaum muhajirin tak meminta karena mereka mengikuti kehendak iman. Kaum Ansar, mereka memberi apa yang bisa mereka beri. Itu dalam sambungan ayatnya itu. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Surah Al-Hasyr. Coba lihat, betul enggak surah Al-Hasyr ayat 9? Lama betul. Karena ayatnya di dalam handphone. Semestinya ayatnya itu di dalam dada. Itulah kesalahan kita pada hari ini. Kalau di pondok, sekarang di pondok ini ada yang hafiz 30 juz. Tadi pagi saya sebut pangkal ayat saja, langsung sambung, sambungnya cepat. Kalau di sini sebut pangkal ayat, tak mana-mana ujungnya, sambung juga. Apa bunyinya? Apa? Min qablihim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Yaitu orang yang menempati kota Madinah. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu suka orang yang berhijrah kepada mereka. Siapa yang dimaksudkan? Kaum Ansar yang menempati kota Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tak punya ada rasa apa-apa di dadanya ketika memberi. Karena mereka memberi, betul-betul memberi ikhlas karena keimanan kepada Allah, bukan karena kepentingan. Bukan ingin dipuji, bukan ingin mendapatkan balasan. Iko pemancing enggak mah? Umpamanya kasih 1 juta supaya dapat berapa? 10 juta. Bukan. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya kaum muhajirin dari diri mereka sendiri meskipun mereka memerlukannya. Makan untuk 1 orang,
Makan untuk satu orang, diberikannya itu kepada saudaranya itu, kaum muhajirin. Biarlah mereka tak makan. Kita bagaimana? Orang tuh kita makan. Karena mengikuti hawa nafsu. Astaghfirullahaladzim. Jauh betul lah kita ini dari para sahabat dahulu. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ujung ayat penutup, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini yang mereka kejar, ini yang mereka inginkan. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran dirinya, maka dialah orang yang beruntung. Kikir, apa mana kikir? Pelit, bakhil, kedekut, sampilik, lokek. Banyak betul ya. Ceke, kuduk balubang, cik jaguang. Ada juga tuh cik jaguang bajago. Kikir, tahu kikir? Kikir untuk mengasah gergaji. Gergaji itu habis, dia tak habis. Gergaji itu habis, dia tak habis. Ngopi terus dengan kawannya, uang kawan terus itu yang keluar. Uang dia tak pernah keluar. Yang di sakunya tak pernah keluar. Sarapan pagi dengan kawan nih, kawan itu juga yang belanja. Makan siang dengan kawan nih, kawan itu juga yang belanja. Dah selesai. Waktu pengalaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau belajar tentang usaha kelembutan hati ini, sebenarnya yang kita sebut diri kita sendiri. Dan jangan tersinggung. Pada hari ini banyak betul yang sensitif. Kami ini dah tua-tua, Ustaz, sensitif kami ini. Saya pun dah tua juga. Sebenarnya ini untuk mengingatkan diri kita, termasuk yang bercakap nih, mengingatkan dirinya sendiri. Apa sebab? Karena masing-masing kita ini punya hawa nafsu. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari mengikuti kehendak hawa nafsu. Ikuti kehendak iman, waspada terhadap hawa nafsu. Pengajian yang akan datang, kalau masih diberi kesempatan hidup sampai minggu depan, adalah tambah kekuatan iman, abaikan kehendak hawa nafsu. Kalau tadi ikuti kehendak iman, pengajian yang akan datang tambah, karena rupanya iman itu bisa bertambah. Tambah kekuatan iman, kemudian abaikan kehendak hawa nafsu. Ketika itu hidup kita semakin ringan, semakin ringan. Karena yang membuat hidup kita berat rupanya adalah hawa nafsu itu. Kalau dibiarkan, maka akan membebankan kita, membuat kita menjadi berat, menanggung beban, menyampaikan kehendak hawa nafsu. InsyaAllah berarti pengajian yang akan datang masih berhubungan dengan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.